Yang pertama, ukhuwah basyariyah atau hablum minan nas. Ini lingkup besar dia. Apa itu ukhuwah basyariyah? Persaudaraan yang diikat atas dasar kemanusiaan. Beda suku bangsa, beda negara, bahkan beda agama. Asalkan dia manusia, itu saudara kita secara kemanusiaan. Namanya ukhuwah basyariyah atau hablum minan nas. Ini wajib disambung, jangan diputus. Nah, tapi Ustadz, bagaimana Ustadz kalau dia ngucapin salam terus sama kita? Ya kita diam aja lah. Atau kata ulama boleh jawabnya waalaikumsalam. Dia tanya, kok jawaban bapak beda sama yang lain? Bapak wa alaina, kalau yang lain wa alaikum. Kita bilang, ini khusus untuk anda, bilang gitu aja. Nanti kalau anda muslim lain lagi bacaannya gitu. Atau begini, istri saya kan pernah saya ajak itu ke toko emas. Setiap datang ke toko emas si enci ngucapin salam, assalamualaikum Pak Haji, fasih dia ngucapinnya. Nah, bagaimana cara menolaknya? Saya diam, saya bilang, Ci, ini dalam Islam kalau 4 kali ngucapinnya, yang kelima nanti masuk Islam loh. Enci udah 3 kali. Nah, takut dia akhirnya. Takut dia akhirnya. Oh begitu Pak Haji? Iya, makanya jangan sering-sering loh, saya bilang gitu. 5 kali aja ngucapin masuk Islam nanti enci dapat hidayah, saya bilang begitu. Hah? Enggak, ledekin begitu. Harus kita ngomong. Kan halus itu kita ngomongnya. Kalau kita bilang nggak boleh, nanti dia tersinggung. Sambil bercanda. Biasanya kata ustadz saya bilang gitu nanti. Ustadz siapa? Ustadz Purba bilang. 5 kali ngucapin salam, nanti enci yang kelima itu masuk Islam. Enci udah 3 kali bilang gitu. Nah, itu cara menolaknya dengan cara baik. Kalau habis sholat Idul Fitri, habis khutbah, saya pulang ke rumah, saya kumpulkan anak-anak saya. Sini duduk dulu semua secara formal kita. Saya duduk di sini, istri saya sebelah kiri, anak pertama saya sebelah istri saya, anak kedua sebelah kakaknya. Nah, istri saya salam ke saya dulu. Nah, dicium tangan saya, dia minta maaf, saya katakan saya juga begitu sebagai suami, saya cium keningnya, saya peluk, disaksikan anak-anak, clear. Nah, baru anak pertama saya suruh salam ibunya. Kenapa ibu duluan? Karena kata Nabi, kepada siapa saya berbakti, Rasulullah jawabnya apa? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi Rasulullah jawabnya? Ibumu. Kepada siapa lagi Rasulullah jawabnya? Ibumu. Kepada siapa lagi Rasulullah jawabnya? Bapakmu. Berarti ibu berapa? 3, bapak. Ibu berapa ibu? 3, bapak 1. Itu dia sunnahnya begitu. Tapi kok terlambat Pak? Maksudnya bukan ibunya 3 bu, bukan. Berbakti kepada ibu 3 kali, berbakti kepada bapak 1 kali, itu maksudnya. Bukan ibu 3, bapak 1, bukan. Itu karaoke namanya, kan karaoke. Kalau mampu, ntar dulu. Lihatin Nabi, kalau mau mampu nih, nyontoh Nabi dulu. Apa contoh dari Nabi? Meninggal dulu istri pertama. Nabi kan meninggal dulu Khadijah. Makanya kata istri kita, sebelum aku meninggal, langkahi dulu mayatku bang. Nah begitu kan. Begitu dia meninggal, kita langkahin kuburannya. Sebelum kering kuburanku, jangan nikah dulu bang. Orang pada pulang, kita nggak pulang. Kita kipasin kuburan bini kita supaya cepat kering, kan gitu kan. Enggak, bukan gitu langsung, tapi berbakti kepada ibu dulu. Setelah salam ibunya, dia salam ibunya, lalu sayang kepada saya, baru dia duduk samping kanan saya. Adiknya dalam ibunya, dalam saya dengan kakaknya. Selesai, baru kepada tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah, mari sama-sama senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hamba-hamba Allah, jamaah salat maghrib, jamaah majelis ilmi Masjid Al-Ikhlas Komplek Moneter Jakarta Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini tema yang akan kita kaji adalah pentingnya menyambung dan mempererat tali silaturahim. Nih, ya, pentingnya menyambung dan mempererat tali silaturahim. Ada 3 istilah terkait dengan silaturahim ini yang harus kita pahami secara benar. Nah, yang pertama disebut dengan ukhuwah basyariyah atau hablum minan nas. Yang kedua, ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah kata sebagian orang. Nah, yang ketiga silaturahim. Itu urutannya ya. Jadi ukhuwah basyariyah, ukhuwah imaniyah, dan silaturahim. Nah, jadi 3. Ada orang misalnya bilang begini, yuk kita ikut arisan RW. Dalam rangka apa? Ya, mempererat silaturahim. Salah, nggak bener itu. Artinya nggak paham. Yuk kita ngaji yuk ke Masjid Al-Ikhlas, nuntut ilmu sekaligus mempererat silaturahim. Itu juga belum benar. Nah, bagaimana penjelasannya? Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Perhatiannya, kita kira khusyuk dia di pojokan, nggak taunya tidur. Jangan, ya terlalu namanya kalau begitu ya. Ini memang majelis ilmu itu membawa ketenangan. Saking tenangnya tidur dia. Salah paham itu. Nah, baik, ayo kita perhatikan ini supaya jelas. Yang pertama, ukhuwah basyariyah atau hablum minan nas. Ini lingkup besar dia. Apa itu ukhuwah basyariyah? Persaudaraan yang diikat atas dasar kemanusiaan. Beda suku bangsa, beda negara, bahkan beda agama. Asalkan dia manusia, itu saudara kita secara kemanusiaan. Namanya ukhuwah basyariyah atau hablum minan nas. Ini wajib disambung, jangan diputus. Diancam oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 112. Allah berfirman, duribat alaihi muzillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Di mana saja manusia itu berada akan ditimpakan kehinaan kepada mereka, kecuali kalau mereka mengadakan hubungan baik kepada Allah dan mengadakan hubungan baik kepada sesama manusia. Salah satunya diputus, maka mereka akan terhina, akan ada bencana dan seterusnya. Nah, ini ya, jadi hati-hati kita. Biarpun dia beda agama, asalkan dia manusia. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah dengan keras, dengan tegas mengancam. Apa kata Nabi? Ala man zalama muahidan. Ingat, siapa yang menzalimi muahidan, yaitu orang-orang di luar Islam yang berkomitmen hidup damai di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam istilah lain, kafir zimmi. Nah, seperti negara kita ini, kita kan damai sama mereka. Siapa yang menzalimi mereka dari umatku, kata Nabi, awin takosohu, atau merendahkan mereka,
menghina mereka, au kallafahu fauqa taqatihi, atau membebani dia di luar kemampuannya. Ini kalau yang berkuasa kaum muslimin, lalu dibebani mereka itu di luar kemampuannya. Au akhadha minhu syai'a bi ghairi tibi nafsin, atau mengambil sesuatu dari mereka tanpa izin dari dia. Apa kata Nabi? Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka akulah lawan bertikainya pada hari kiamat. Nah, jadi nanti di akhirat Nabi cari orang yang mengaku umat Islam, umat Nabi, tapi dia selalu menzolimi orang-orang kafir zimmi, maka Nabi lawan bertikainya. Artinya apa? Islam itu agama yang menebarkan kedamaian kepada seluruh manusia. Enggak benar kalau dikatakan Islam itu agama teroris. Enggak benar. Islam itu radikal, bohong. Itu adalah Islamofobia. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin memojokkan Islam. Itu nggak ada, Ustadz, tapi kan ada teroris. Ntar dulu, itu bener nggak itu? Jangan-jangan rekayasa, sandiwara, pakai duit, gitu. Bukan bodoh kita, nggak ada. Ini Ustadz Purba teroris, ntar dulu saya bilang. Jadi tidak ada Islam itu teroris. Nah, itu adalah fitnah yang dibuat, ditujukan kepada Islam. Begitu masuk pengadilan, wah pakai peci, ya kan? Pakai topi putih, pakai koko. Makanya kemarin ada peraturan dari Kejaksaan Agung, tidak boleh lagi di ruang sidang memakai atribut agama. Bagus itu. Ini mendadak takwa dia. Kalau tahu dadakan enak. Lah kalau begitu dadakan kan ngenes kita. Kok lagi diadili? Kan begitu. Apalagi mau pemilu. Nah, begitu mereka itu pakai jilbab dadakan, pakai peci dadakan. Apa ini coba? Islam itu enggak teroris, enggak. Tidak boleh mencari musuh, tapi kalau bertemu musuh pantang mundur. Kalau orang Betawi baca pantun dia, tentang spikul, lo nantang gua pukul. Orang Betawi gitu. Nggak boleh cari musuh, tapi jangan coba-coba. Sejak zaman Rasulullah SAW, ya, Islam itu memang sudah seperti itu kan di kota Mekah itu. Wah, dihina, diintimidasi, difitnah. Biasa itu memang sudah sejak zaman dulu, tapi Rasulullah sabar. Sampai akhirnya di Madinah pun masih begitu. Nah, ketika tahun 8 Hijriah barulah terjadi Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, tunduk semua. Nah, nanti jangan-jangan nanti ini datang Imam Mahdi, tunduk mereka semua, itu mereka takutkan. Makanya dibully terus Islam. Nah, jadi sekali lagi Islam ini mengajarkan perdamaian, asalkan dia manusia. Pandang dia agama Kristen, Hindu, Buddha, sayang kita kepada dia. Kenapa? Makhluk Allah, ada ruh yang Allah tiupkan ke dalam jasadnya. Wa nafakhtu min ruhihi, aku tiupkan ruh ke dalam jasad manusia itu. Kalau kata sebagian ulama, ada ruh Allah di situ, tiupan Allah. Begitu caranya, saudara kita dia. Tapi masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agamamu, untukku agamaku. Tapi secara kemanusiaan, hablum minan nas, wajib kita berbuat baik selama statusnya kafir zimmi atau muahidan. Muahidan, ya. Orang-orang yang di luar Islam yang berkomitmen hidup damai bersama umat Islam. Nah, tapi Ustadz, bagaimana Ustadz kalau dia ngucapin salam terus sama kita? Ya kita diam aja lah. Atau kata ulama boleh jawabnya wa alainas salam. Dia tanya, kok jawaban bapak beda sama yang lain? Bapak wa alaina, kalau yang lain wa alaikum. Kita bilang, ini khusus untuk anda, bilang gitu aja. Nanti kalau anda muslim lain lagi bacaannya. Gitu. Atau begini, istri saya kan pernah saya ajak itu ke toko emas. Setiap datang ke toko emas si enci ngucapin salam.
Assalamualaikum Pak Haji, fasih dia ngucapinnya. Nah, bagaimana cara menolaknya? Saya diam, saya bilang, Ci, ini dalam Islam, kalau 4 kali ngucapinnya, yang kelima nanti masuk Islam loh. Enci udah 3 kali. Nah, takut dia akhirnya. Takut dia akhirnya. Oh begitu Pak Haji? Iya, makanya jangan sering-sering loh, saya bilang gitu. 5 kali aja ngucapin masuk Islam nanti enci. Dapat hidayah, saya bilang begitu. Hah? Enggak, ledekin begitu. Harus kita ngomong. Kan halus itu kita ngomongnya. Kalau kita bilang nggak boleh, nanti dia tersinggung. Sambil bercanda. Biasanya kata ustadz saya bilang gitu nanti. Ustadz siapa? Ustadz Purba bilang. 5 kali ngucapin salam, nanti enci yang kelima itu masuk Islam. Enci udah 3 kali bilang gitu. Nah itu cara menolaknya dengan cara baik. Karena suatu ketika Fatimah itu pernah ditegur Nabi atau Aisyah itu. Jadi ada orang Yahudi mengucapkan Assam alaika ya Muhammad. Apa kata Aisyah? Pa'ala Aisyah Wassam alaika. Wah begitu, dibalas lagi. Engkau yang celaka, engkau yang macam-macam. Kata Rasulullah, jangan begitu. Tapi jawablah alaika. Udah gitu aja jawabnya. Atau alainas salam. Boleh, alainas salam. Kami yang selamat. Nah ini jadi masalah akidah seperti itu. Oh enggak enak Ustadz kalau lebaran dia ngucapin, berarti nanti hari Natal juga kita. Nah itulah mereka itu, jebakan Batman namanya. Tadi nggak usah dibalas, diem-diem aja. Nah ini masalah akidah. Tapi masalah kehidupan, wajib kita berbuat baik. Nggak boleh kita berbuat zalim, berbuat curang. Nanti Nabi yang menjadi lawan bertikai kita pada hari kiamat. Ini namanya ukhuwah basyariyah, yaitu hablum minan nas, ya, wajib disambung selama dalam status kafir zimmi atau muahidan. Nah yang kedua, lingkup lebih kecil namanya ukhuwah imaniyah, atau ada yang bilang ukhuwah islamiyah, tapi yang tepat ukhuwah imaniyah yang ada dalilnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Nah, itu dia jelas. Orang beriman itu bersaudara. Ini. Jadi tidak ada dalilnya innamal muslimuna ikhwah, enggak ada. Yang ada innamal mu'minun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Makanya disebut dengan ukhuwah imaniyah. Nah, oleh karena itu fa'aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara saudara-saudara kamu apabila ada pertikaian di antara mereka. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, jadi kita ini bersaudara. Apapun dia suku bangsanya, ya, asalkan dia satu akidah, nah, itu namanya saudara kita. Ya. Saya orang Batak, bapak orang Betawi, ada orang Jawa, ada orang Madura, ada dari Sunda. Berbeda-beda suku kita, tapi akidah kita sama. Nah, saudara kita. Berbeda-beda ormas kita, saudara. NU saudara kita, Muhammadiyah saudara kita, Salafi saudara kita, Persis saudara kita, di Medan Al-Wasliyah itu sama dengan NU saudara kita, HTI saudara kita, FPI saudara kita, Al-Irsyad saudara kita. Kenapa? Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiblatnya Ka'bah, kitab sucinya Al-Qur'an. Adapun beda-beda dikit, nah itu enggak jadi masalah. Ada yang kunut menurut Imam Syafi'i, nah, ada yang tidak kunut menurut imam yang 3. Dua-duanya benar. Yang salah, yang tidak salat subuh. Nah, begitu kan enak. Jadi jangan jadi pecah belah kita. Pandanglah dia saudara kita dengan penuh cinta kasih sayang. Nggak boleh kita memboikot. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu fauqa thalasin, memboikot saudaranya seakidah lebih 3 hari.
tidak omongan kepada saudaranya lebih 3 hari. Faman hajaro fauqa salasin, siapa yang memboikot saudaranya lebih 3 hari, famata, lalu dia mati, dakhalan nar, maka dia pasti masuk neraka. Nih bapak-bapak, hati-hati nasihatkan istri-istri kita. Anak-anak kita berantem sama anak tetangga, orang tuanya ikut berantem. Padahal anak-anaknya 20 menit kemudian udah akur mereka. Orang tuanya sampai 3 lebaran nggak ngomongan. Sama kayak Bang Toyib nggak pulang-pulang. Kan aneh. Nggak boleh begitu. Anak-anak udah akur. Nasihatin anak kita, kamu jangan begitu, berantem sama tetangga nggak enak. Udah ya. Nah, orang tuanya akur. Jangan ikut-ikutan orang tua. Ini yang terjadi sekarang ini. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, man hajara akhahu sanatan, barang siapa yang memboikot saudaranya 1 tahun, fahuwa kasafki damihi, maka dia seperti menumpahkan darah saudaranya itu, sama dengan membunuh dia. Percuma dia. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan seorang itu beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita enggak cinta sama saudara kita seakidah, itu enggak beriman kata Nabi. Nah, makanya pandanglah saudara kita itu dengan iman, dengan cinta. Ini kadang-kadang ya Allah seperti tadi, ya antara NU, Muhammadiyah, Salafi ini sekarang lagi ribut. Ya Allah, nggak usah begitulah. Jangan. Ya masing-masing aja amalnya. Lakum a'malukum, lana a'maluna. Untuk kami amal kami, untuk kalian amal kalian. Selesai. Syukur-syukur kalau bisa di Masjid NU yang ceramah itu Ustadz Muhammadiyah, di Masjid Muhammadiyah yang ceramah itu Ustadz NU, di Masjid NU yang ceramah itu Ustadz Salafi, di Masjid Salafi yang selama itu Ustadz Muhammadiyah. Kan enak, ambil materi-materi yang umum sifatnya. Kenapa? Dalam rangka ukhuwah. Ini kadang-kadang maaflah ya di podium, di mimbar, seenaknya menuduh saudaranya seagama itu kafir, sesat. Nggak boleh, demi Allah nggak boleh, demi Allah tidak boleh menyebarkan kebencian. Nggak beriman nanti kita jadinya. Tumbuh rasa ujub dalam kolbu kita, menganggap kita yang paling benar, menganggap kita yang paling nyunnah, yang lain sesat. Jangan demi Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu bijak, bukan menginjak. Itu prinsip dakwah Nabi. Nabi berdakwah kepada orang-orang kafir sampai Nabi mengutus duta-duta dakwahnya, Salman Al-Farisi dan yang lainnya. Kamu kuutus berdakwah di tengah-tengah orang Yahudi Nasrani. Jangan kamu caci maki Tuhan mereka, nanti mereka mencaci maki Allah. Ini berdakwah kepada yang beda agama. Apalagi kita yang berdakwah satu agama, cuman beda ormas, beda partai, beda komunitas. Kok begitu sih dakwahnya? Lihat dalam sejarah Al-Quran, Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah menghadapi Fir'aun dengan suara qaulan layyinan, suara yang lembut, suara yang lunak dakwahnya. Enggak keras, enggak mencaci maki, tidak, demi Allah. Nah ini coba kita muhasabahlah bersama-sama. Andai kata di negeri ini NU Muhammadiyah bersatu, kuat kita, kuat. Cuman ada pihak-pihak yang mengatakan jangan sampai bersatu itu Muhammadiyah sama NU, wah bahaya nanti kita. Begitu. Saya pernah membaca sebuah artikel di WA. Ada seorang bapak-bapak bawa tikus 1 karung, karungnya itu karung goni yang tebal, di kereta ditaruhlah tikus itu. Tanya sama temannya, apa itu Pak? Tikus. Oh, nah begitu diam ditendang sama yang bawa, berantem lagi, kata sebelah, kok ditendang Pak? Apa kata yang bawa?
Kalau tikus itu dibiarin diem, lama-lama terkarung itu digigitin keluar mereka. Tapi kalau berantem nggak sempat gigit karung. Itulah sekarang nih orang Islam. Jangan dibikin damai, dibikin kacau. Begitu. Ini logika main kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah damai, enak kalau damai. Jangan berantem demi Allah. Ada hujub di sini, nggak bakal masuk surga. Ngujub, takabur, melanggar paling nggak bener. Nyatu aja kita, sama-sama yuk. Nah kalau kita nggak cocok, ya udah nggak apa-apa, dia, saya, beres. Kan enak. Yang penting kan punya dalil semua. Imam yang 4 aja nggak berantem. Lah kita imam 4 bukan, ahli agama bukan. Nah, ini persaudaraan, ini saya maksud persaudaraan. Andai kata NU bikin NU Mart, Muhammadiyah bikin Muhammadiyah Mart, NU bikin Bank NU, Muhammadiyah bikin Bank Muhammadiyah, Salafi bikin Salafi Mart. Waduh, cakep kita. Cuman kata mereka jangan kasih izin, bahaya begitu. Itu realita loh. Cobalah bikin Masjid Al-Ikhlas Mart, ayo. Kan udah bagus ini terasnya, dibikin pojok sono, bikin khusus. Nanti orang komplek belanja ke situ, hidup kita. Kan banyak duit nih semua ini. Di mana duitnya? Bikin situ tuh. Ayo kita orang Islam belanja kepada orang Islam. Nah, itu jadi kuat kita. Nih ya, ini namanya ukhuwah imaniyah. Wajib. Begitu Rasulullah SAW mempersatukan antara muhajirin dan ansar, dipersaudarakan oleh Nabi, dipersaudarakan luar biasa, sampai sahabat-sahabat itu dikasih namanya, gelarnya masing-masing. Ada As-Siddiq, ada Al-Faruq, macam-macam gelar dikasih Nabi. Nah itu akhirnya kuat dia persaudaraan. Nah ini ya, nah ini yang kedua. Baru yang ketiga, lebih kecil lagi, namanya silaturahim. Lebih kecil dia. Apa itu silaturahim? Silah artinya tali penghubung, rahim artinya kasih sayang. Namanya Allah. Silaturahim, persaudaraan yang diikat atas dasar hubungan darah dan hubungan perkawinan yang satu akidah. Itu silaturahim. Arisan keluarga itu silaturahim. Kalau pengajian bukan silaturahim, ukhuwah imaniyah. Arisan RT RW, ukhuwah basyariyah. Begitu ngomongnya. Reuni, lihat lu, reuni itu berarti kalau di sana ada agama non muslim, berarti namanya ukhuwah basyariyah. Tapi hati-hati reuni, bisa nanti CLBK, cinta lama belum kelar. Udah aki-aki masih ketemu sama mantan, ya berkumbang lagi dia. Hati-hati, zina itu. HP-nya dipakai apa namanya itu, dipakai PIN dia, pakai PIN ya HP-nya, pakai kode. Kadang-kadang bawa ke WC tuh HP, takut dibuka sama bininya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Banyak, saya dapat laporan, banyak curhat ke saya. Nah itu dia, Ustaz salah satunya kata. Bikinlah reuni tapi ada tausiahnya. Yang ceramah siapa? Ustadz Purba, beres. Begitu misalnya. Nah jadi begitu ya, hati-hati. Itu kalau pakai musik gimana? Itu nanti lain hukum musik lagi. Masuk nanti sana syaitan juga, bahaya juga jadinya. Nah tapi intinya yang saya ingin sampaikan, di reuni itu jangan silaturahim ngomongnya. Itu ukhuwah basyariyah. Udah titik gitu aja. Ketika ada musiknya pulang kita misalnya begitu. Sekedar kita nyampur aja, kita setor muka lah. Dia datang ada perluan, apa kayak perluan di rumah, nyapu kayak ngapain kayak kita. Begitu aja bilangnya. Yang penting kita sudah datang, tunjukkan kita itu menyambung, begitu loh. Ya, jangan dibenci semuanya, jangan, sambung aja. Sama seperti misalnya ada tahlilan orang meninggal, kita nggak cocok begitu, nggak apa-apa, kita datang. Udah datang kita, maaf, saya nggak bisa ikut sampai habis ini. Kenapa? Ada keperluan di rumah. Ngapain katanya di rumah? Nyuci piring, ngapain? Kan perluan. Bisa-bisa kita lah kan. Jangan dibenci, nggak boleh. Saya begitu, kalau ada tetangga saya di sana meninggal, saya datang aja, saya duduk. Saya ngapain? Saya baca WA, saya apa? Ustaz mimpin tahlil, saya nggak bisa, saya bilang. Tapi saya bisa ceramah nggak? Oh boleh nggak? Oh boleh Ustaz. Saya ceramah, saya terangkan bagaimana takziah jahiliyah, bagaimana takziah sunnah. Udah, loh. Berarti selama ini kami jahiliyah. Saya nggak ngomong loh, bapak yang ngomong, saya bilang. Tenang, jadi enak, ada kesempatan saya dakwah.
Begitu caranya kan enak, jadi paham kita ambil ukhuwahnya itu loh. Jangan kita putus, nanti orang benci sama kita jadi putus jadinya. Bahaya. Tipis bebannya, tipis banget. Nah ini ya, makanya kan Imam Syafi'i, Imam Maliki, semua itu mereka itu ukhuwahnya luar biasa. Bahkan Imam Maliki datang ke komunitasnya Imam Syafi'i, datang ke komunitasnya murid-muridnya Imam Malik. Wah enak ini, terpakai kunut nih, kata muridnya Imam Syafi'i. Begitu jadi imam bakal pakai kunut dia. Begitu, kenapa? Saya datangin ke komunitas kalian, saya menghormati guru kalian, kan enak. Jadi nggak saklek gitu loh. Nah itu namanya ukhuwah imaniyah. Nah lebih kecil lagi namanya silaturahim, yaitu tali persaudaraan yang diikat atas dasar hubungan darah dan perkawinan yang satu akidah. Ustadz, nah misalnya ada dua orang tua agamanya masih non muslim, ada anaknya masuk Islam, lalu anaknya ini bagaimana ke orang tuanya? Silaturahim? Tidak, ukhuwah basyariyah, karena beda agama, tetap wajib berbakti, tapi masalah agama lakum dinukum waliyadin. Begitu caranya. Nggak boleh dibenci orang tuanya, orang tua kita kok, hubungan darah, cuman beda akidah saja. Lalu bagaimana? Ukhuwah basyariyah, udah beres. Bukan silaturahim. Kenapa nggak satu akidah? Nah nih, perhatikan ya. Yang benar silaturahim. Kalau silaturahmi, silah artinya tali pusar, rohmi artinya rasa sakit ibu yang mau melahirkan. Silaturahmi adalah tali pusar ibu terhubung dengan jabang bayi, itu silaturahmi. Salah itu. Oh yuk kita silaturahmi, emang saya dalam perut mak lo bilang gitu. Salah, silaturahmi itu adalah tali pusar yang terhubung kepada jabang bayi. Itu silaturahmi namanya. Yang benar silaturahim. Jadi harus pas dia ngomongnya ya. Jangan silaturahmi, silaturahim. Nah, kalau rohmi bayi dalam perut kandung ibunya mau melahir itu namanya rohmi. Nah, jadi harus paham kita yang benar. Nah, jadi yang benar silaturahim bukan silaturahmi. Nah, baik. Sama seperti ada namanya kotak amal jariah, salah itu. Yang benar kotak sodakoh jariah. Kalau amal soleh, illalladzina amanu wa amilus solihat. Kalau jariah, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa man salasatin sodakotin jariyatin. Nah, itu dia. Jadi banyak yang keliru-keliru. Bukan zakat fitrah, zakat fitri. Kan begitu tuh. Nah, bagaimana penjelasan? Silakan berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Ada itu semua. Tapi jangan lupa subscribe. Tapi subscribe-nya cuma sekali. Karena ada jamaah saya subscribe berapa kali? 10 kali. Merah lagi saya bilang. Sekali doang subscribe nah. Ya, Ustadz Arifin Purba Official. Nah, silakan berkunjung. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat pertama, apa kata Allah? Wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan sambunglah tali silaturahim. Itu dia. Jadi wajib menyambung tali silaturahim. Ini ya. Nah, kemudian silaturahim ini hubungannya dengan iman. Apa kata Nabi? Wa man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhiri falyasil rahimah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka wajib dia menyambung tali silaturahim. Kalau dia putus, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu kalau dia putus, makanya diwajib disambung. Bahkan kata Nabi dengan tegas dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Walaupun dia pergi haji 10 kali, orang-orang manggilnya Pak Haji, tapi dia putus silaturahim, nggak masuk surga kalau nggak dia sambung itu. Contohnya bagaimana Ustadz? Begini, ada seorang abang, mentang-mentang dia merasa berkuasa, adik-adiknya diusir,
Loh, bukan adik gua, ini harta saya semua. Diusir adik-adiknya. Tuh ada yang begitu tuh. Di sini. Ada juga kadang-kadang pamannya sama ponakannya diusir semua. Harta adiknya dari bapaknya anak ponakan-ponakan ini dikuasai sama dia, dibalik nama dia semua. Dia putus silaturahim. Ada yang begitu. Nah, itu. Tapi kita sebagai adik bagaimana? Jangan dibalas. Emang abang doang bisa mutus, gua juga putus, sama aja. Jangan begitu. Lalu bagaimana? Begini caranya. Kalau ada yang memutus seperti itu, entah abang kita, entah paman kita, ngomongnya kita begini, Bang, yang memutus silaturahim abang ya, saya tidak memutus. Saya hanya meminta hak saya dari warisan orang tua kita. Nah, yang memutus abang. Kalau abang kuat, bawalah ke akhirat bang, bawa bang. Begitu. Nggak boleh kita ikhlaskan, nggak boleh. Yang memutus abang kok, saya cuma minta hak. Abang merasa kuat, bawa bang. Gitu aja udah selesai. Cari harta yang lain lagi. Banyak kok karunia Allah di muka bumi ini. Begitu juga sama paman tadi yang memutus paman ya, saya tidak. Tuh bahaya itu orang seperti itu. Banyak yang gitu. Nah jadi hati-hati, nggak masuk surga. Walaupun dia katanya ustadz jadi kiai, tapi pernah dia putuskan silaturahim kepada adiknya, kepada ponakannya, kepada macam-macamnya. Nggak masuk surga itu. Kalau nggak dia sambung sebelum dia mati. Nah oleh karena itu yang menyambung itu yang memutuskan lah. Nah bagaimana caranya nanti terakhir, insya Allah ya kita akan lihat nanti bagaimana cara memutusnya. Mana tahu ada tetangga memutusin kan? Iya kita kasih tahu sama dia. Nah begitu. Nah kemudian hubungan sodakoh dengan silaturahim. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat An-Nasa'i? Inna sodakota alal miskin sodakotun. Bersedekah kepada fakir miskin dapat pahala satu sedekah. Tapi kata Nabi wa ala dzirrahimi isnatani sodakotun wasilatun. Tapi kalau kita bersedekah kepada ada yang hubungan silaturahim dapat pahala dua. Yang pertama pahala sodakoh, yang kedua pahala silaturahim. Tuh makanya kan kita sebelum lebaran kemarin udah nukarin duit tuh. Duit receh ya kan. Nah tapi hati-hati nukarnya jangan di pinggir jalan arah Pondok Indah. Inang-inang itu nanti riba dia kan. Kalau 1 juta ntar kita dapat berapa itu? Nah kalau kita duit 1 juta ini mau tukar receh, kita dapatnya berapa itu? 900 ya? Dikurangi 100 ribu ya? Berapa persen itu 100 ribu? 10% ya? Nah itu riba itu. Makanya nukarnya jangan di sono. 2 bulan sebelum lebaran nukarnya di bank. Iya kan? Nukar berapaan? 2.000-an. Ada nggak ngasih 2.000 sekarang? Masih ada ya? Nah ini ada cerita ini. Uang 2.000 pernah ngobrol sama uang 100.000. Ngobrol. Kata yang 2.000, Bang, abang kok lurus-lurus ya, wangi lagi. Iya dong, saya mah di dompetnya orang-orang kaya gitu, kata yang 100.000. Nah yang 100.000 ngomong, kok lu kok lecek banget ya, kata gitu. Iya bang, saya di mana adanya di parkiran sama trombel Jumat bang, begitu kata dia. La ilaha illallah. Coba pak lihat nanti pak trombel Jumatnya pak, ada nggak 100.000? Nggak ada pak, 2.000. Kadang-kadang 1.000 bekas kerikan. Itu cerita itu walau lah, tapi memang kadang-kadang jadi kenyataan ya. Nah jadi makanya itu tukar duit untuk apa? Nanti sedekah sama ponakan sama apa tuh. Tapi ingat nih, perhatian nih, jangan jadikan ketika lebaran anak-anak kita jadi pengemis haram. Loh Salim noh Pak D noh, kenapa ntar dapatnya gede dari sono? Kan begitu kadang-kadang. Ke sono jangan, sono pelit orangnya, kan begitu. Disuruh anak kita kemana-mana muter tuh, kan dapat lumayan dompetnya gede, begitu gak boleh, haram. Jangan jadikan mental pengemis. Kalau orang suka mengemis entar di akhirat mukanya dibangkitkan gak ada dagingnya, tengkorak jelangkong hidup. Banyak sekarang pengemis, banyak bikin yayasan, sebar proposal pengemis. Iya banyak juga ustadz minta jadwal pengemis. Lah bener loh, pakai proposal mintanya. Allah akbar ya Allah ya. Inilah hati-hati. Begitu juga nanti pejabat-pejabat pengemis proyek,
pengemis jabatan, wah tenan kata orang Medan. Nah ini hati-hati, jangan jadikan pengemis anak-anak kita. Lalu dari mana? Dari kita, dari yang ngasih. Mentalnya itu dari kita, ini pas lebaran ini silaturahim untuk anak-anak, penakan kasih. Transfer sama saudara kita di kampung. Transfernya jangan 700.000, kekecilan. Transfernya 500 juta, seneng dia. 500 juta bilangnya. Jangan 700.000. Saya di Medan itu ada teman itu jual HP, saya tawar 700.000 nggak dikasih. Teman saya beli 500 juta dijual. Kok nggak kau jual sama 700.000? Murah kali ya bang, cuma 700.000. Itu kawan itu bang 500 juta dia beli bang. Astagfirullah. Jadi ada jutanya dia ya, makanya itu dia. Transfernya tuh terus kemarin uang dek berapa bang? 500 juta tambah 200.000 bang. Ya alhamdulillah bang ada jutanya bang, begitu. Nah kalau enggak 500 juta aja transfer udah senang dia, ada jutanya gitu ya. Itu senang itu kayak begitu tuh. Nah jadi itu sama silaturahim. Tapi ada dalam riwayat lain, sedekah itu kan 3 tingkat. Fakir miskin dapat pahala sedekah, silaturahim dapat 2, yang ketiga bersedekah kepada ulama yang soleh. Wih itu luar biasa, bukan Ustaz Purba yang lain. Yang lain. Zaman dulu begini, waktu saya di Medan tuh ulama kalau sholat subuh dia itu duduk zikir, tiba-tiba dia berdiri, ada gandul-gandul di jubahnya, ada yang ngikat duit. Saya nggak pernah diikat. Diikat itu, ada yang sedekah ini begitu. Kemudian ulama-ulama di sana kalau pagi dia kan ke ladang itu, nanti malam dia ngajar. Pas hari Ahad, hari pekan dia jualan pakai topi buder besar gini, tutup mukanya. Nah, cabai ditumpuk, tomat, terong, ada yang beli. Pak, berapa itu cabai setumpuk, Pak? Sekian. Oh, yang beli ini ya Allah, ini ustadz saya guru besar ini. Pak, tolong bungkus semua sama tempatnya, Pak, dibungkus semua, dibayar berlipat-lipat. Sedekah dia. Ketahuan juga ini, wah saya ketahuan juga, saya ketahuan kata ulama soleh, karena 2 macam, ada ulama ada ulama hasan. Nah hati-hati, kelihatan dari perilakunya, dari ucapannya, dari akhlaknya kelihatan kok. Nah itulah dia, kalau kita bersedekah kepada mereka itu berlipat-lipat. Kenapa? Karena mereka memperkenalkan kita kepada Allah, karena mereka menunjukkan jalan kita menuju surganya Allah. Kan itu paling tinggi dia. Nah, kemudian hubungannya dengan rizki. Apa kata Nabi? Man sarrahu ayyusbatu lahu fi rizqihi. Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah, ayun sa'alahu fi asarihi, atau namanya dikenang terus kalau sudah meninggal, falyasir rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, rezeki lancar ya, dan seterusnya. Lalu bagaimana hakikat menyambung silaturahim? Jadi kalau kita nggak pernah putus, kita pulang kampung, kita sedekah, itu bukan menyambung, namanya mempererat. Bagus. Yang dikatakan menyambung adalah disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bersumber dari Uqbah. Bertanya kepada Rasulullah Uqbah, ya Rasulullah, apa kata Uqbah? Akhbirni min fawadilil a'mal. Beritakan kepadaku amal yang besar sekali fadilahnya. Faqala Rasulullah SAW, ya Uqbah, wahai Uqbah, sil man qata'aka, sambunglah orang yang memutuskan silaturahim kepada engkau. Misalnya tadi begini, kita ingin salaman, dia ngeleos, apa ngeleos ya? Melengos. Iya, kita ingin menyambut ukhuwah. Kok salah apa ya saya? Kok kayaknya saya nggak punya salah, tapi kok kita mau nyalam kok dia pergi? Ah itu kadang-kadang kan begitu. Saya nggak mutus kok, dia yang mutus, ya terserah dia lah gitu. Yang penting saya ingin nyambung. Tapi kita berbaik sangka, atau mungkin saya lebih ganteng daripada dia, gitu kita, supaya kita enak berbaik sangka namanya. Jangan berburuk sangka. Lalu kita ingin datang lagi, dia tetap menghindar. Bagaimana? Pokoknya nanti satu saat ada musibah di rumah dia, kita datang, kita bantu. Itu mungkin nanti cara menyambungnya. Nah, tapi kalau kira-kira wah ini bisa bahaya ini, sudah mengatur jarak boleh, untuk menghindar nanti lebih fatal. Tapi nanti kita lihat momennya kapan kita ingin menyambungnya, begitu. Baik silaturahim maupun ukhuwah imaniyah atau ukhuwah basyariyah. Jadi kita ingin menyambung tapi dia nggak mau, itu terserah dia. Yang paling bagus seperti abang tadi, paman tadi, dia sadar
aku pernah memutus silaturahim kepada ponakanku, kepada anakku. Ya Allah, aku taubat. Sambung, datengin, salam, peluk. Ini sebagian harta yang kau ambil dulu, silakan adek, ambil lagi untuk kamu. Itu paling cakep. Itu paling cakep. Nah, teknisnya bagaimana? Dimulai dari rumah tangga. Ini ya. Ini ya bisa juga lah sebagai metode saja. Saya selalu amalkan itu kalau habis sholat Idul Fitri, habis khutbah, saya pulang ke rumah, saya kumpulkan anak-anak saya. Sini duduk dulu semua secara formal kita. Saya duduk di sini, istri saya sebelah kiri, anak pertama saya sebelah istri saya, anak kedua sebelah kakaknya. Nah, istri saya salam ke saya dulu. Nah, dicium tangan saya, dia minta maaf, saya katakan saya juga begitu sebagai suami, saya cium keningnya, saya peluk, disaksikan anak-anak, clear. Nah, baru anak pertama saya suruh salam ibunya. Kenapa ibu duluan? Karena kata Nabi, kepada siapa saya berbakti, Rasulullah jawabnya apa? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi Rasulullah jawabnya? Ibumu. Kepada siapa lagi Rasulullah jawabnya? Ibumu. Kepada siapa lagi Rasulullah jawabnya? Bapakmu. Berarti ibu berapa? 3, bapak, ibu berapa ibu? 3, bapak 1. Itu dia sunnahnya begitu. Tapi kok terlambat, Pak? Maksudnya bukan ibunya 3, bukan. Berbakti kepada ibu 3 kali, berbakti kepada bapak 1 kali, itu maksudnya. Bukan ibu 3, bapak 1, bukan. Itu karaoke namanya, kanan kiri oke. Kalau mampu, ntar dulu. Lihatin Nabi, kalau mau mampu nih, nyontoh Nabi dulu. Apa contoh dari Nabi? Meninggal dulu istri pertama. Nabi kan meninggal dulu Khadijah. Makanya kata istri kita, sebelum aku meninggal, langkahi dulu mayatku, Bang. Nah, begitu kan. Begitu dia meninggal, kita langkahin kuburannya. Sebelum kering kuburanku, jangan nikah dulu, Bang. Orang pada pulang, kita nggak pulang. Kita kipasin kuburan bini kita supaya cepat kering, kan gitu kan. Enggak, bukan gitu langsung, tapi berbakti kepada ibu dulu. Setelah salam ibunya, dia salam ibunya, lalu sayang kepada saya, baru dia duduk samping kanan saya. Adiknya dalam ibunya, dalam saya dengan kakaknya. Selesai, baru kepada tetangga. Ini coba bikin formil. Itu salam-salaman di rumah, namanya sungkeman kata orang-orang. Tapi jangan siram, dicuci kaki ibu kita, kita minum, musyrik itu, nggak boleh. Nggak boleh nunduk sujud, nggak boleh. Biasa aja salam, tarik tangannya salam, minta maaf, minta ampun, udah beres. Tapi momennya pas lebaran, jangan ntar pulang begitu. Apa kata suami istri kita? Belum kasih mau mati kali ya? Begitu ntar kata dia. Tumben-tumbenan lo minta maaf kan, begitu jadi-jadinya. Jadi momennya, cari momennya. Kalau di keluarga itu udah aman, enak nanti ke depannya rezeki lancar, enak semua insya Allah. Nah, inilah hakikat. Jadi kesimpulannya apa? Ukhuwah basyariyah, yang beda agama, beda suku, tapi satu jenis namanya manusia. Yang kedua ukhuwah imaniyah, satu akidah. Tapi kalau Syiah enggak ya, itu bukan saudara kita seagama. Bukan, Syiah itu. Apa ciri-ciri Ustadz Syiah? Enggak pernah keluar dari mulutnya Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, enggak pernah mereka melaknat. Nah, itu Syiah itu bukan saudara. Ahmadiyah bukan saudara. Kenapa? Mereka mengakui Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Mirza Ghulam Ahmad, kata mereka, Nabi terakhir itu bukan saudara kita. Tapi kalau ormas, partai, itu saudara kita. Begitu caranya, baru silaturahim. Baik, sebelum azan mungkin ada pertanyaan, silakan. Wah, mantap ini. Ini paham atau bingung ini? Paham kan, mudah kan? Saya mah gamblang aja mah. Mau lebih jelas buka di YouTube saya, beres. Subscribe sekali aja. Nah, itu dia. Jadi jelas dia ya, itu kita apa namanya? Itu kita marakkan lagi, sekarang kita hidupkan. Supaya kompak kita. Bersama-sama kita memajukan masjid, memajukan umat. Beda-beda dikit wajar lah. Iya, wajar. Sahabat kita, ada yang celananya ingin di atas mata kaki, silakan. Ada yang pas mata kaki, monggo. Ada yang agak ke bawah dikit, silakan. Asalkan kalau yang di bawah, di luar jangan ngejek-ngejek tanah, terkena najis, kan gitu aja udah. Begitu kan enak jadinya. Yang pakai jenggot silakan. Nggak pakai jenggot, nggak apa-apa. Kalau memang dia nggak bisa tumbuh jenggot, bagaimana? Nggak boleh pakai jenggot palsu, nggak boleh. Pembohongan namanya. Kan gitu. Enak, udah beres aja. Yang jidatnya hitam silakan.
Kenapa bisa hitam? Ada dua model sujud. Tapi bukan digosok Pak, lain Pak. Nanti dia sujud lain lagi tuh. Bukan begitu teknisnya. Ketika sujud, berat badan itu ditaruh di tangan, satu posisi. Ini cuma nempel. Yang kedua, berat badan di sini, tangan cuma nempel. Cakep dia. Dua-duanya ada hikmah. Ketika berat badan ditaruh di tangan, itu jantung kita berfungsi. Tapi ketika berat badan taruh di jidat, pas sujud itu, maka oksigen lari ke sana. Apalagi subuh, cakep tuh. Makanya hitam di sini dia. Karpetnya udah kebetulan tebal juga, ya. Itu aja dulu, kita berbaik sangka aja. Jangan kita, wah nggak boleh gitu, nggak boleh. Pandanglah dengan iman, pandang dengan sayang. Kenapa? Saudara. Nggak beriman kata Nabi kalau belum bisa mencintai saudaranya seakidah sebagaimana cinta sama diri sendiri. Berat, ini memang latihannya berat. Coba pandang dengan cinta, pandang dengan sayang karena iman kepada Allah. Oke, ada pertanyaan belum azan kan? Ayo, satu aja. Minta tolong. Pertanyaan minta tolong, satu aja. Karena kan as-su'alu miftalul ilmi. Bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Pembuka ilmu bertanya itu. Silakan bertanya yang kaitan dengan materi kita atau yang lainnya juga boleh. Islamofobia. Ada Pak Ji? Tanya. Makanya coba tanya. Ya udahlah kalau gitu ya. Kalau nggak ada ya udah. Jadi ringan saja ya materinya, tapi penting. Itu aja kuncinya ya. Apa endingnya? Pandang saudara kita dengan cinta, kasih sayang, iman kepada Allah. Aman udah. Jadi nggak ada ujub di sini. Nggak ada. Memandang dengan cinta itu seperti apa? Saudara kita ada, Allah tiupkan ruh di sana dari ciptaan Allah. Udah, hamba Allah ini semua saudara kita. Itu aja lah. Kata Nabi, siapa menzalimi mereka, aku nanti lawan bertikainya. Wah, saya nggak mau berbuat baik. Tapi ketika perang, mau nggak mau, ada saatnya perang nanti. Nah, gitu, bukan sekarang, nanti. Tapi kalau semua ustaz seperti ustaz, mungkin nggak ada konflik. Iya, nggak ada bener ya. Nggak ada bener, karena bersaudara kita. Tapi itu nggak mau orang musuh-musuh Islam, nggak mau. Jangan sampai begitu. Presiden malah lebih aman lagi. Ya nggak usah lah, presiden taksi pun jadilah. Nah cuman kata Nabi kan, kata Nabi ada dua macam ulama kan, ulama su, ulama hasan. Itu dia jadi masalah. Ulama su ini sengaja dicipta dia untuk memperkeruh keadaan. Itu aja masalahnya. Nah, makanya kita berpihaknya kemana? Nah, gitu. Ulama su pun kita pandang sebetulnya di sana ada hidayah, cuman ketutup sama setan, begitu aja. Nah, bagaimana kita kalau bisa nasihatin dia? Kan begitu enaknya gitu. Dan kita benci, nggak boleh. Misalnya ada ulama sholat mayit, ada rukuk sujudnya, nggak boleh kita caci maki. Iya, ulama sholat mayat, ada rukuknya, ada sujudnya, nggak boleh ngomong lah. Jangan diomongin. Tapi ya tetap kita pandang dia hamba Allah. Ya mungkin lupa dia kebanyakan makan pisang kan, umpama. Gitu aja ngandangnya kan enak udah. Jadi nggak usah dibikin ribut gitu loh. Ya udah ya, enak aja, nyantai aja udah. Paham aja ya. Paham makan pisang kan Pak? Sebetulnya dia sholat tahiyatul masjid. Nah makanya, tapi di depan mayat. Sholat sunnah kali ya? Iya bukan? Iya. Itu bukan di Indonesia itu. Di Singapura katanya. Di Malaysia. Malaysia. Ya walau alam lah aslinya. Sebenarnya kan beneran. Nggak masana ya. Tapi walau alam lah. Makanya namanya sekarang edit kan gampang ya. Diedit video itu semua bisa diedit. Iya. Jadi lebih baik lihat nggak usah berprasangka. Nggak usah, itu dia tadi. Ya udah gitu aja. Walau alam bisawab. Begitu. Nanti lama-lama kalau saya viral dibikin begitu juga nanti bisa juga. Kok lain Ustaz berubah sekarang? Gitu aja itu. Karena nggak viral aja kita. Kita lurus-lurus aja begitu kan. Nah, udah gitu aja ya. Alhamdulillah. Sudah dah. Pokoknya kita
hati kita senang karena kita bersaudara. Ya, jangan ada rasa benci lagi dalam hati kita. Udah. Jadi tanamkanlah rasa cinta, sama-sama saudara seagama, satu akidah. Enak insya Allah ya. Baik, ini saja mungkin yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang berkah, bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan ukhuwah kita, baik itu silaturahim, ukhuwah imaniyah, ukhuwah syariah, semakin hari semakin erat. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.